Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, "Tsumma yu'addi dzalika ila suqutil haji." Tsumma yu'addi nulinakaaken apa dzalika mengkono-mengkono. Tsumma yu'addi nakaaken apa dzalika. Mengkono-mengkono qaul niku ila suqutil haji maring gugure kewajiban haji wa zakati lan zakat wal kafarati lan kafarat al maliyati kang bangsa kondo wa kullu ibadatin askabat ibadat niat kang denutaken apa mengkono ibadah bil ghina kelawan sifat suki anin nasi saking menungso. Idza asbaha nalikane dadi sapa nasu menungso iku layam likuna ora miliki sapa nas illa qadra hajatihim angin ing kira-kirane kebutuhan nas. Kalau manusia ini mengikuti pendapat sebagian orang, tidak boleh mengambil bagian selain kecukupan. Maksudnya tidak boleh mengambil harta secara bebas ya. Kan kemarin ulama ada yang mengatakan pendapat itu harta ini karena udah campur haram boleh dipakai hanya sesuai kebutuhan. Kalau qaul itu dipergunakan maka akan membuat semua orang tidak bisa berlaku bebas atau menjalankan ibadah dengan baik. Sebab kalau cuma boleh dimakan secukupnya, lah terus haji bagaimana? Zakat bagaimana? Kafarat bagaimana? Banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Wa wa ta mengkon qol iku fi ghayatil qubhi ing dalem katoke olong. Itu pendapat tidak benar menurut Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali tetap berpendapat harta yang beredar di masyarakat selama tidak jelas betul-betul haram maka dihukumi halal. Sebab kalau dihukumi haram akan menimbulkan kesulitan yang luar biasa. Dan itu buruk sekali. Bal aqulu balik ngucap ingsun lawaroda lamun temeko sapa nabiyun nabi seandainya Imam Ghazali membayangkan seandainya ada nabi sekalipun fi misli hadzal zamani ing dalam padani ikilah zaman seandainya ada nabi baru ya seandainya namanya seandainya ini kan apa sekedar tamsil seandainya ada nabi pada zaman ini ya tentu dia tidak bisa menghukumi seperti itu. La wajaba yak diwajib alaihi ing atase mengkono nabi apa ayas ta'nifa yen to ngawiti sapa nabi al amro ing perkara. Maksudnya tidak bisa didasarkan pada pendapat semua hal itu haram. Mesti dinulkan. Dimulai dari halal. Wa yumahidulan nyawisaken sapa mengkono nabi tafsila asbabil amlaki ing mertelaaken piro-piro sebabi hak milik bitarodi kelawan cara ridho-ridhonan wasa iri turuk ilan sekerini piro-piro dalan atau dengan cara yang lain wayab alu lan nglakoni sapa mengkono nabi ma ing perkara yaf alu kang lakoni sapa nabi hu ing ma lau wajada lamun nemu sapa mengkono nabi jami al amwali ing sekabehane piro-piro pondo halalan ing halal min ghairi farkin saking tanpa beda. Jadi Imam Ghazali sampai membayangkan seandainya namanya seandainya itu kan ya tidak ada. Seandainya dunia ini sedemikian rusak, semua harta ini dianggap haram. Terus ada nabi yang datang. Pasti nabi ini akan mengambil hukum nol.
Artinya kembali hukum asal, harta itu halal. Baru kemudian dijelaskan cara transaksi yang benar. Ya sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Zaman Kanjeng Nabi itu kan telah terjadi vakum antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa. Itu kan vakum lebih dari 500 tahun, sehingga aturan-aturannya sudah tidak kena. Makanya orang-orang itu tidak beragama, jahiliyah. Begitu Nabi diutus, Nabi tidak mengatakan semua barang adalah haram. Walaupun mungkin zaman jahiliyah mereka ada yang merampok, ada yang korupsi, ada yang nyolong, ada yang segala macam. Tetapi Rasulullah SAW tetap menghukuminya dari hukum yang asli, yaitu asal semua benda itu halal. Kemudian Nabi mengajarkan begini cara transaksi jual beli, begini cara transaksi hibah, wakaf, dan seterusnya. Artinya tidak mungkin dunia ini, ya, tidak mungkin dunia ini harus dihentikan total dengan alasan semua harta haram. Terus kita semua nggak boleh pakai. Lah terus dia menunggu mati. Ini gila, tidak mungkin. Itu tentu tidak maslahah. Makanya Imam Ghazali tetap berargumen harta ini aslinya halal, selama tidak diperoleh dengan cara yang haram. Aslinya harta itu halal. Makanya seandainya ada lunte atau maling nyolong, harta itu haram karena dia mendapatkan dengan cara yang haram. Tetapi bukan berarti harta itu harus dibakar. Kenapa? Aslinya harta itu halal. Yang haram itu cara dia memperoleh, cara dia bekerja itu haram. Makanya kapan hari itu saya contohkan di Dampit ada germo. Germo ini bos. Germo ini ya bos pengusaha itu, pengusaha WTS. Ada germo mau nyumbang masjid. Masyarakatnya pro kontra, boleh apa enggak? Datang kepada saya. Saya katakan boleh. Loh itu kan germo. Iya. Yang haram dia bekerja sebagai germo, itu haram. Ya maling, judi itu semua haram pekerjaannya. Adapun hartanya bagi dia haram, jelas. Tetapi bagi orang lain yang membutuhkan itu boleh. Umpamanya orang miskin boleh. Termasuk boleh untuk kemaslahatan. Karena itu dikembalikan menjadi milik Allah. Harta itu asalnya kan miliknya Gusti Allah. Justru tidak boleh dibakar. Maunya ada lunte atau penjudi atau germo punya harta 1 M, mau dibuat apa? Dimakan haram. Karena dia tahu cara mengambilnya dengan cara yang haram. Dia tidak boleh pakai harta itu. Itu haram jelas, nyata. Terus dibuat apa? Boleh diberikan fakir miskin. Karena fakir miskin itu orang yang sudah darurat, boleh memakannya secukupnya. Atau diberikan kepada kemaslahatan umat Islam, seperti membangun jembatan, membangun jalan, ya. Termasuk bangun masjid, boleh. Tapi saya sarankan bangun masjid untuk WC-nya saja. Jangan ditaruh di pengimaman. Bu imami tang. Karena harta yang tidak halal. Aslinya begitu ya. Jadi harta-harta haram itu harus dikembalikan kepada kemaslahatan. Dibakar tidak boleh. Maunya ada orang penjudi punya rumah dibakar, tidak boleh. Menyia-nyiakan harta. Dimiliki juga nggak boleh karena itu cara yang haram, dia tahu. Bagaimana? Jual, berikan fakir miskin, berikan untuk
ya baitul mal, kemaslahatan umat Islam. Karena harta itu dirusak tidak boleh. Pokoknya orang itu punya mobil 5 dibakar, tidak boleh. Walaupun itu mendapatkan dengan cara yang haram. Bagaimana? Disedekahkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, atau diberikan kepada kemaslahatan umat Islam. Seperti buat bangun jaringan listrik, buat bangun jalan, jembatan, pagar, kuburan dan sejenisnya. Tidak dimiliki secara pribadi. Wa anilan ngarepaken ingsun biqauli kelawan pengucap ingsun rupane yajibu alihi idza kana nalikane ono sapa annabi mengkono nabi iku mimman saking wong bu isa kang den utus sapa man limaslahatil khalqi krana maslahate makhluk fi dinihim ing dalam agamane khalq fi dinihim ing dalam agamane khalqu wa dunyahum lan dunyane mengkono khalqu idlayatimu ora sampurno apa salahu kebagusan biradil kafati kelawan balikaken sekabehane ila qadri darurati maring kira-kira darurat wal hajati lan hajat ilahi maring mengkono mal. Jadi ini Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Semua harta ini asalnya halal selama diperoleh dengan cara yang halal. Adapun harta yang haram ya tetap haram bagi orang yang mengetahuinya. Orang hasil nyolong dia haram, tidak boleh. Bagaimana? Kembalikan. Dikembalikan orangnya tidak ada, gimana? Ya dikembalikan kepada maslahatnya umat Islam. Umpamanya orang itu copet, kan sudah lupa yang dicopet siapa. Terus dia tobat. Setelah sekian lama mencopet. Lah, hartanya untuk apa itu? Hartanya harus dikembalikan. Kalau tidak dikenali pemiliknya, dikembalikan kepada kemaslahatan umat. Gunakan untuk kepentingan publik. Tidak boleh dimiliki sendiri. Karena bagi copet itu harta itu haram. Sebab dia mendapatkan dengan cara haram. Tidak boleh diberikan anaknya, ya tetap haram. Dimiliki pribadi haram. Bagaimana? Ya harus dikembalikan pada milik umum, kepada Allah ya. Milik umum. Seperti itu. Fa illam yub'ats lamun ora den utus sapa mengkono nabi lisolahi maring gawe kebagusan lam yajib mongko ora wajib opo hadza ikilah ayyastaknifal amra. Jadi ini pengandaian. Imam Ghazali mengandaikan seandainya ada nabi diutus zaman ini, pasti dia akan menghukumi seperti ini. Artinya ya benda-benda ini miliknya orang yang menguasainya. Rumah saya ya milik saya. Orang-orang yang memiliki itu diakui. Kecuali kalau dia mendapatkan dengan cara yang haram. Itu baru dihukumi haram. Terus begini. Wa nahnu tai kita iku nujawizu menangakan kita. Maksudnya memperkirakan, mengandaikan ayu qadira ing yen to mesti sinten Allah Gusti Allah sababan ing sebab yahliku kang dadi rusak bihi kelawan mengkono sebab sop al khalqu makhluk an akhirihim saking akhire mengkono makhluk fayafutu mongko dadi pot apa dunyahum dunyane mengkono makhluk wa yudhilluna lan pojo nasaraken sapa mengkono makhluk fi dinihim ing dalam agamane mengkono makhluk. Fa innahu sudene Allah iku yudhillu bisa nasaraken sapa Gusti Allah man ing wong yasha'u kang ngersakaken sapa Allah.
wa yahdi lan nuduhaken sapa Allah man ing wong yasa'u kang ngersakaken sapa Allah wa yumitu lan matenaken mewafatken sinten Allah man ing wong yasa'u kang ngersakaken sinten Allah ing wafat wa yuhyian nguripaken sapa Allah man ing wong yasa'u kang ngersakaken sapa Allah ing uripe man. Artinya urusan makhluk hidup ya. Kehidupan ini ya, semua makhluk yang ada di dunia ini itu dalam kekuasaan Allah. Mungkin saja menurut Imam Ghazali, mungkin saja nanti pada suatu zaman ada zaman yang rusak sehingga mereka semua ini tersesat. Mungkin ada ya, mungkin ya. Itu bisa dikehendaki oleh Gusti Allah. Mujawwiz itu memperbolehkan seandainya ya. Ya sekarang kan kita lihat ada atau mungkin daerah mana yang memang tidak ada hidayah sehingga mereka tidak bertuhan, tidak menjalankan syariah. Hari ini ada orang suku pedalaman. Bagaimana itu? Yang memang Allah tidak menghendaki, ya tidak tahu, ya tidak apa-apa mereka tidak tahu. Atau tahu kemudian menjadi rusak juga mungkin ya. Walakinna utai tapini kita iku nuqaddiru ngira-ngira akan kita al-amro ing perkara jarian ingkang lumaku alama ing atase perkara ulifa kang den wuruhi apa ma min sunnatillahi saking sunnati Allah biasa hal yang dilakukan oleh Allah fi bi'tsatil anbiya'i ing dalam mengutus para nabi li sholahid dini krana bagusi agama wa dunya lan dunya wa malilan ora ana iku kedue ingsun wa mau te apa iku li kedue ingsun ukatiru ngira-ngaraaken ingsun hadza ing ikilah al amru niku wat kana teman-teman ana apa ma perkara ukatiru kang ngiraaken ingsun ing ma falakat bahasa teman-teman ngutus sapa Allah Gusti Allah nabiyan ing nabiyana ing nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fatratin ing atase fatrah. Fatrah itu kekosongan minar rusuli saking pira-pira utusan. Ya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus pada saat fatrah. Tidak ada nabi setelah Nabi Isa. Tentu kehidupan itu saat itu rusak ya, karena tidak ada hukum yang dipakai. Begitu Nabi diutus, Nabi mengajari mereka mulai dari nol. Caranya ibadah, caranya berdagang, caranya muamalah. Nabi memulai dari nol, maksudnya begitu. Seandainya hari ini, seandainya namanya andai, zaman rusak ini terus Allah menurunkan Nabi umpama di Amerika, seandainya belum tentu ada, ya pasti tidak ada. Maka Nabi itu ya pasti akan melakukan seperti apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi itu pasti mengajarkan kebaikan. Tidak mungkin Nabi itu kemudian fatalis, melihat dunia rusak, wis dirusak pisan mati kabeh. Tidak mungkin. Nggak ada Nabi yang seperti itu. Nabi itu diutus untuk membangun, membenahi, bukan untuk menghancurkan. Wa kana lan ono apa syar'u Isa syariati Nabi Isa alaihi salatu wassalam iku qad madhawu seliwat apa syar'u Isa. Lumaku terus liwat alihi ing atase kono syar'u Isa apa qaribun zangaman kang parek min sittami ati sanatin saking 600 tahun jarak antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Isa itu selisih 611 tahun. Selama 600 tahun itu tidak ada Nabi, sehingga masyarakat ini sudah kacau balau. Wanasu te menungso iku mungkasimuna kebagi sopenas ila mukadzibina maring wong kang gorohaken lahu maring Kanjeng Nabi minal Yahudi saking kaum Yahudi wa abadatil autsani lan pira-pira wong kang nyembah berhala.
ada kelompok yang anti Nabi Isa, yaitu Yahudi dan penyembah berhala. Wa ila musaddiqina lan maring golongan kang beneraken lahu maring Nabi Isa. Tapi kot saat teman-teman wis masyhur op alfisku kefasekan fihim ing dalam mengkono kaum kama sya'a kaya oleh masyhur apa fisku fi zamanina ing dalam zaman kita al-ana rupane zaman saiki. Wal kufar utai wong kafir iku mukhatabuna kang den tatrapi diperintah dituntut bifuru syariati kelawan cabang syariah. Fal amwalu mongko utai pira-pira bondo iku kanat ono apa amwal iku fi aidil mukadzibina ing dalem pira-pira tangane wong kang ngorohaken lahu maring Kanjeng Nabi. Wal musaddiqina lan wong kang beneraken, maksudnya beneraken maring Nabi Isa. Jadi zaman Nabi Muhammad SAW ini sudah terjadi kekosongan sekian lama. Pada zaman kekosongan itu umat ini sudah kacau balau ya. Makanya Nabi disebut dengan era jahiliyah. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Hanya sedikit orang yang iman pada Nabi Isa. Yang banyak mereka kufur. Orang Yahudi, orang-orang penyembah berhala itu tidak percaya pada Nabi Isa. Artinya mereka tidak memakai syariat. Mereka tidak memakai hukum. Sak senenge. Makanya ada kasus pembunuhan. Bayi kecil perempuan dibunuh. Orang punya anak perempuan dibunuh. Tidak takut dosa. Karena apa? Syariatnya tidak ada. Perampokan di mana-mana. Suku-suku saling perang, saling merampok. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, kondisi sudah rusak. Kondisi rusak. Nabi memulai dari nol, mengajarkan tauhid, mengajarkan ibadah, mengajarkan muamalah. Ya. Artinya Nabi tidak kemudian menghakimi semuanya ini rusak, haram, terus mati saja. Tidak begitu. Nabi melihat rusak itu justru untuk dibenahi. Ya. Makanya aneh kalau hari ini orang ngejak rusak-rusakan. Gitu. Imam Ghazali menilai ada orang yang fatal, mau menghukumi harta semuanya haram, sehingga semua orang tidak bisa berbuat. Ini kan fatal sekali, rusak. Tidak mungkin dunia tidak bisa berputar. Makanya Imam Ghazali terus memperkuat pendapat ini. Ya. Tidak bisa semua harta itu dihukumi haram selama tidak jelas diperoleh dengan cara haram. Itu kesimpulannya. Soal fasik zaman dulu juga banyak. Soal orang harta haram zaman Nabi juga banyak. Tapi Nabi tidak pernah mengharamkan semuanya. Nah ini sebagai pembanding gitu. Orang-orang musyrik kan tidak pakai syariah. Setelah dia masuk Islam kan hartanya tetap diakui. Tidak berarti hartanya dihukumi haram. Terus berdiri. Mukhatabun buburu syariah nggih, terus ya ta'amaluna podo nyambut gawe sapa mengkono-mengkono kaum musyrikin bi ghairi syar'i Isa kelawan liyane syariatin Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang pada waktu itu mayoritas sudah tidak memakai syariat Nabi Isa. Artinya kalau dihitung rusak, zaman dulu juga rusak. Bukan hanya saat ini. Wa amal musaddiqun, anapun te wong kang padha beneraken ing Nabi Isa, pengikut Nabi Isa. Fakanu mongko ana sapa musaddiqun iku yatasahaluna padha kegampang sapa mungkun musaddiqun ma'a asli tasdiqi sertane pokoke beneraken. Orang-orang yang hidup pada zaman itu, yang beriman pada Nabi Isa, itu tidak menjalankan syariah. Ya sama dengan hari ini ya. Orang Islam
Banyak yang Islam KTP, Islam tapi tidak sembahyang, Islam tapi nyolong. Sama zaman dulu juga begitu. Zaman Nabi mereka orang pakai syariatnya Nabi Isa tapi tidak mengamalkan. Persis saat ini juga orang pakai syariat Kanjeng Nabi tapi tidak mengamalkan. Sama sudah. Toh Nabi juga tidak menghukumi mereka semua haram, tidak ya. Kama yatasahalu koy oleh gegampang al-ana ing dalam saiki sapa al-muslimuna pira-pira wong Islam ma'a annal ahda sertane seduni mongso bin nubuwati kelawan kenabian iku aqrabu luwih parek. Pada zaman Imam Ghazali itu 500 tahun setelah wafatnya Nabi. Orang yang hidup zaman Nabi itu 600 tahun setelah Nabi Isa. Pembanding zaman Imam Ghazali sudah banyak orang yang rusak, apalagi orang yang hidup 600 tahun setelah Nabi Isa. Ini Imam Ghazali tetap mengcompare, membandingkan. Sebagai bukti dari argumen ya, yang dibangun sejak kemarin, Imam Ghazali tetap mengatakan harta yang bercampur itu tidak bisa dihukumi haram. Itu aja, goalnya cuma itu. Argumennya 3 halaman ya. Wa afalan ngapura sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, fakanat mengko ono opal amwalu pira-pira bondo kuluhas kabeh amwal au aksar wa utawi akeh amwal au katsirun utawa kang akeh minha saking amwal iku haraman haram. Zaman Nabi mayoritas harta juga haram karena mereka tidak menjalankan syariat Nabi Isa. Toh demikian wa afalan ngapura sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma saking perkara salafa kang wis dhisik apa mah. Nabi juga mengampuni, mentolerir semua yang sudah terjadi. Artinya Nabi tidak ngurus kamu dari mana, itu dulu apa enggak. Wis pokoknya hari ini mulai nol kamu Islam. Dimulai. Artinya Nabi pun tidak memperkarakan apa yang terjadi pada masa lalu. Nabi membenahi apa yang ada pada saat itu. Makanya Imam Ghazali mengibaratkan seandainya ada Nabi hari ini, baru seandainya, tapi tidak ada. Seandainya ada pasti dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Artinya dia juga tidak akan menghukumi semua harta haram. Enggak. Ya pasti mulai dari nol. Ayo mulai sekarang yang benar, kerja yang halal, cari harta yang halal. Pasti dimulai dari situ. Tidak diurus yang 50 tahun lalu, 10 tahun lalu, tidak. Seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Walam yata'arad lan orang mertelakan sapa Nabi lahu maring mengkono masalaf. Nabi juga tidak ngurus apa yang terjadi pada zaman sebelum Nabi. Wa khassasan nentokaken sinten Kanjeng Nabi ashabal aidi ing pira-pira wong kang duweni kekuasaan, pemegang penguasa benda. Bil amwali kelan pira-pira bondo, mereka diakui hak miliknya. Wa mahadalan nyiapaken sapa Nabi asyara ing syariat. Wa mau te perkara sabada kang tetep apa ma apa tahrimuhu harame ma fi syar'in dalam syariat layang olibu ora dadi berubah malik apa mengkono ma halalan ing dadi halal libi sati rasulin krana den utusi rasul walayang olibulan ora dadi malik apa mengkono halalan ing dadi halal bi ayya selama gambari yen mlebu Islam sop alladzi wong fiyati kang iku tetep ing dalem tangane man apa al haramu bondo haram. Artinya Imam Ghazali mengatakan orang-orang yang dulu mungkin kehidupannya rusak sebelum masuk Islam, pembunuh lah, perampok lah, maling, rente, riba dan lain-lain. Setelah dia masuk Islam, hartanya itu diakui sebagai milik dia. Tidak dirampas, tidak diambil, tidak dipermasalahkan. Artinya dimulai dari nol. Sejak saat masuk Islam, dia diajari bagaimana cara
berbuat yang halal. Meskipun bukan berarti yang dulunya hasil ngerampok jadi halal, ya enggak. Yang ngerampok ya tetap harus dikembalikan. Tetapi harta yang sudah campur itu tidak diurus satu persatu. Secara global itu diakui sebagai hak milik bagi setiap orang. Artinya tidak dimulai dari yang dulu, dimulai dari saat dia masuk Islam. Umpamanya zaman dulu ada orang istrinya 200. Begitu masuk Islam sama Nabi disisakan 4, selebihnya dicerai. Tidak disalahkan semua, sisakan 4. Artinya dia yang lakukan itu sebelum Islam tetap diakui. Begitu juga hak milik mereka yang dulu dagang sebelum zaman Nabi, hartanya ya diakui, tidak diurus. Karena sulit, diurus satu persatu pasti sulit. Seperti itulah harta yang ada hari ini. Hari ini harta ini campur koruptor, maling, rampok, penjudi, germo, lunte, semua jadi satu. Hartanya tukar menukar di bank di mana-mana. Tidak bisa dihukumi haram kecuali bagi pelakunya. Koruptor nyuri haram bagi dia. Ya, maling nyuri haram bagi dia. Tapi duit itu setelah di store bank diserahkan ke kita, setelah dibeli di pasar dan jatuh ke kita, itu tidak ada masalah. Karena kita tidak tahu mana yang asli, haram dan halal. Toh sampai kepada kita dengan cara yang halal. Kan kita nggak nyolong, kita nggak nipu. Saya tuker duit ke bank atau ambil duit di bank 100 juta. 100 juta ini kan mungkin ada yang setorannya koruptor, setorannya maling, setorannya copet, jadi satu diberikan ke saya. Saya kan juga nggak bisa milih ini duit yang setorannya siapa, ya nggak bisa. Jadi pokoknya aku dikasih duit 100 juta tak terima. Toh itu duit saya, nilainya, tabungan saya. Saya nggak harus mikir milah-milah satu-satu. Oh yang gambar ini duitnya germo, yang gambar ini duit maling, nggak bisa. Ya. Yang penting saya mendapatkan dengan cara yang halal, itu cukup. Beda kalau kamu ngambil jangan cara haram, maka itu dicampur tetap haram. Umpamanya kamu kerja, naudzubillah, nyolong per bulan dapat 1 juta. Terus yo tani per bulan dapat 2 juta, dicampur. Lah ini bagaimana? Harus dipisahkan. Karena apa? Harta ini ada pada satu orang. Jadi kamu kalau mau tobat, umpamanya maling mau tobat, maka dia harus ngitung kira-kira yang hasil nyolong berapa. Umpamanya dia punya kekayaan 100 juta. Diiling-iling, yang nyolong berapa ya? Oh kira-kira 30%. Keluarkan 30% keluarkan. Supaya kamu tidak katut barang haram ya. Ini campur yang bisa dipisah gitu loh. Walaupun bendanya mungkin sudah campur, tapi nilainya kan masih bisa loh. Koruptor, pegawai koruptor, gajinya 5 juta. Umpamanya, contoh, ada koruptor gaji 5 juta. Korupsinya ngentit setiap bulan 2 juta. Nah, berarti kan hartanya itu sekian persen haram. Kalau dia tobat, dia harus mengeluarkan prosentase yang haram, yang diyakini haram, harus dikeluarkan. Jangan diberikan anaknya, tidak boleh. Anaknya tidak tahu, tidak dosa, tapi bapaknya mewariskan dosa. Itu tidak boleh. Ini lain kasus. Kalau duit itu campur di satu orang, umpamanya hartamu itu 100 juta, 50% nyolong. Kalau kamu mau tobat, keluarkan 50%, sedekahkan, kembalikan, berikan pada kemaslahatan. Kamu hanya berhak 50%. Kalau kamu yakin itu adalah haram. Jadi harta haram itu sampai kapanpun ada hitungannya, Rek. Jangan gampang-gampang ya. Karena itu menjadi bagian dari beban. Kalau kamu nggak mengeluarkan, maka kamu terus nanggung dosanya. Supaya kamu bebas, keluarkan. Umpamanya pernah nyolong, Rek. Kemarin ada anak dulu di sini, balikkan uang ke saya 2 juta. Saya bilang, uang apa ini? Saya takut katutan waktu di pondok. Oh ya silakan. Katutan apa? Di toko. Oh iya. Ya berarti dia beritikat baik.
Tidak masalah, kembalikan. Tapi kalau tidak, dia kan jadi beban terus. Pernah nyolong, jadi itu namanya hati-hati. Jadi harta haram harus dipisahkan kalau dia niat taubat. Tapi kalau yang harta haram campur di bank itu kan sulit. Karena bank juga nggak nita ini kan, duit semua masuk, dikumpulkan, dikeluarkan, kumpul, keluar. Nah yang seperti ini tidak bisa dihukumi haram. Tetapi maksimal subhat, campur barang haram. Selama tidak jelas haram, hukumnya tetap halal. Ya sama dengan gaji pegawai negeri. Gaji pegawai negeri itu kan negara ini punya pendapatan dari gas bumi, dari ini, dari itu. Ya ada yang haram. Contohnya pajaknya diskotik, pajaknya karaoke, pajaknya apalah, cukainya, komer, pajaknya miras, kan masuk di negara semua. Terus kan dibuat gaji pegawai negeri. Apakah haram? Enggak. Karena apa? Dinisbatkan dengan yang halal lebih banyak yang halal. Negara ini punya pendapatan yang banyak. Salah satunya ya ada pajak miras, ada pajaknya karaoke, ada pajaknya komplek WTS, ada. Tapi kan kecil. Makanya tidak bisa gaji pegawai negeri dihukumi haram, tidak bisa. Sebab itu hukumnya campur. Itu maksimal syubhat. Makanya orang yang hati-hati menjauh. Tapi bagi orang yang butuh, ya tidak apa-apa. Dalam gaji pegawai negeri dihukumi haram, terus kabeh leren, sopo sing dadi pegawai, sopo sing dadi polisi, sopo sing dadi tentara. Tidak bisa. Hancur negara ini. Wong Islam ndak ada sing gelem dadi polisi. Akhirnya polisi diisi maling. Hancur tambahan. Makanya tidak boleh dikebiahuyah ya. Yang halal itu halal, yang haram itu haram. Yang tidak jelas itu namanya syubhat. Bila dijauhi itu lebih bagus. Tetapi kalaupun ada orang yang mengambil, tidak bisa dihukumi fasik, tidak bisa dihukumi haram. Kesimpulannya seperti itu. Muka-muka kita diberi harta yang halal. Muka-muka diberi harta yang barokah. Amin Allahumma amin.